Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk adik-adik kelas 12. Masih tetap dengan Ibu Putri. Kali ini saya akan mendampingi kalian belajar tentang statistika, khususnya untuk materi pemusatan data berkelompok. Dalam hal ini yang kita bahas adalah min, median, dan modus. Nah, untuk min atau rata-rata data kelompok, maka perhatikan penjelasan Ibu seperti ini. Untuk rata-rata, min mempunyai lambang atau notasi seperti ini. Ini dibaca dengan X bar. Jadi yang seperti topi ini kita baca dengan X bar. X bar memiliki rumus sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari Fi dikalikan Xi dibagi dengan sigma Fi. Nah, dalam hal ini Fi adalah frekuensi untuk kelas ke I. Jadi kalau misalkan saya sebutkan F3 berarti frekuensi untuk kelas ketiga dan seterusnya. Kemudian Xi adalah nilai tengah untuk kelas ke I tersebut. Langsung kita coba melalui sebuah contoh biar kalian segera memahami apa yang rumus yang saya sampaikan tadi. Untuk tabel distribusi frekuensi data usia 50 orang terkaya di Indonesia sebagaimana berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kelas. Kelas pertama 35 sampai 39. Jadi usia 35 sampai 39 ada 6 orang. Demikian seterusnya. Nanti jumlah dari frekuensi ini adalah 50 sebagaimana soal tadi. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah nilai rata-rata usia 50 orang terkaya di Indonesia. Nah, untuk menghitung rata-rata atau min, maka kita berikan tabel persiapan. Karena tadi rumusnya adalah sigma jumlah dari Fi yang dikalikan Xi, maka kita harus punya kolom Fi di sini seperti di soal tadi. Jadi frekuensi Fi-nya 6, 10, 7 dan seterusnya sehingga sigma Fi-nya adalah 50. Kemudian ada Xi, berarti kita buat kolom tambahan yaitu kolom titik tengah atau nilai tengah. Xi untuk kelas pertama didapatkan 37. Dari mana itu? 37 itu didapatkan dari batas bawah ditambahkan dengan batas atas dibagi 2. Jadi 35 ditambah 39 bagi 2. Demikian seterusnya sampai kelas yang terakhir. Jadi misalkan kita ambil acak 47 ini didapatkan dari 45 ditambah 49 dibagi 2. Nah, atau kita buat hitungan manual ya. Jadi kalau 45 ke 49 itu kan berarti 45, 46, 47, 48, 4,5. Jadi di antara 5 datum ini otomatis tengahnya adalah 47. Nah, karena dalam rumus X bar atau min tadi meminta jumlah dari Fi yang dikalikan Xi, maka kita harus membuat kolom yang mengalikan antara kolom Fi dengan Xi. Jadi kalau misalkan kelas pertama ya berarti 6 kita kalikan 37 hasilnya 222. 10 dikalikan 42 hasilnya 420. Demikian seterusnya. Nah, ketika kolom ini kita jumlahkan, inilah yang dinamakan dengan sigma Fi dikalikan Xi yang sama dengan 2410. Sehingga apabila sudah mendapatkan sigma Fi Xi dan sigma Fi, kita tinggal masukkan ke dalam rumus bahwa X bar sama dengan 2410 dibagi dengan 50. Hasilnya adalah 48,2. Jadi usia rata-rata 50 orang terkaya di Indonesia adalah 48,2 tahun. Nah, mudah bukan? Nah, tapi ya kita harus teliti aja dalam menghitungnya ya. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara median. Median itu adalah nilai tengah. Rumusnya sebagai berikut ya. Jadi kalau median untuk data berkelompok menggunakan rumus median M, saya singkat M itu berarti median, sama dengan tepi bawah kelas median. Jadi otomatis kita harus menentukan terlebih dahulu kelas mediannya di mana. Kemudian kita tentukan tepi bawahnya. Ditambahkan dengan setengah N. Jadi kalau nilai tengah ya setengah dari data ya. Berarti setengah N dikurangi FK sebelum. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas median
dibagi dengan frekuensi pada kelas median. Jadi hati-hati, ada frekuensi kumulatif, ada frekuensi saja. Kemudian dikalikan dengan P. P itu adalah panjang interval kelas. Jangan bingung karena pada literatur lain ini bisa L gitu ya. Jadi bukan P. Jadi itu hanya masalah notasi aja. Nah, sekarang kita terapkan pada soal yang tadi, tapi kita cari nilai tengahnya. Kita coba ya. Jadi, tadi ada 50 data. Di frekuensi tadi kan ada 50 data orang terkaya di Indonesia tadi. Jadi, kalau saya ambil setengahnya, jadi setengah dari 50 adalah 25. Artinya median itu terletak pada datum ke-25. Masalahnya datum ke-25 itu di mana di sini? Nah, ini pentingnya kita mencari frekuensi kumulatif. Perhatikan, jika saya punya frekuensi seperti ini, maka untuk mencari frekuensi kumulatif untuk kelas pertama ya tetap 5. Karena ini kan mau diakumulasi sama siapa? Karena ini kelas pertama ya tetap 5. Berikutnya 5 ditambahkan 10, 15. Berikutnya berarti kumulasi dari sebelumnya, berarti 15 ditambah 7. Berikutnya 22 tambah 20. Berikutnya 42 tambah 8. Jadi kalau di sini tadi jumlah frekuensinya adalah 50, maka di baris terakhir frekuensi kumulatif ini juga harus 50. Nah, jika sudah punya tabel persiapan ini, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus. Tetapi ingat, di rumus tadi ada kelas median. Nah, sekarang kita lihat. 5 ini berarti apa? Berarti pada kelas pertama ini berisi datum ke-1 sampai ke-5. Jadi X1 sampai X5. Kemudian 15 ini artinya apa? Ini artinya di kelas kedua ini ada data ke-6. Jadi kalau data ke-5 kan ada kelas pertama. Jadi datum ke-6 terletak pada kelas sesudahnya kan. Berarti di kelas kedua ini adalah datum ke-6 sampai ke-15. Berikutnya datum ke-16 sampai 22, kemudian datum ke-23 sampai 42, dan terakhir ada datum ke-43 sampai 50. Nah, median tadi kan terletak pada datum ke-25. Datum ke-25 itu kan ada di sini. 25 itu terletak antara 23 sampai 42. Jadi ini adalah kelas median. Jadi itulah yang pertama kali setelah menentukan frekuensi kumulatif, kita harus bisa menentukan kelas median. Nah, sekarang perhatikan. Ketika kita sudah menentukan ini kelas median, maka yang pertama adalah kita tentukan tepi bawah. Nah, 44,5 dari mana? Ini adalah batas bawah. Batas bawah ya, bukan tepi, jadi batas. Kalau ingin mencari tepi, maka batas ini harus kita kurangkan dengan setengah. Kemudian ditambah dengan setengahnya 50 ya, setengah kali 50. Kemudian dikurangi 22 karena kelasnya di sini. Jadi frekuensi kumulatif sebelumnya 22 tentunya. Nah, frekuensi pada kelasnya yang diambil kalau untuk kolom frekuensi adalah pada kelasnya. Kalau kumulatif sebelumnya, kalau frekuensi pada kelasnya dikalikan dengan panjang kelas 5. Jadi panjang kelas untuk mengingatkan didapatkan dari, kita ambil acak aja dari salah satu karena sama ya. Kita bisa hitung manual, 30 ke 34 itu berarti kan 30, 31, 32, 33, 34. Ada 5 datum. Atau 34 tambah 1, 35 dikurangi 30. Atau 39 tambah 1, 40 dikurangi 35. Jadi itu menunjukkan panjang kelasnya. Setelah itu kita tinggal hitung 44,5 ditambah 0,75. Jadi ini 25 dikurangi 22, kemudian hasilnya dikali 5 dibagi 20. Atau ini kita lakukan pencoretan pembagian ya. Ini berarti ada sisa 4 di sini. Berarti tinggal 25 kurangi 22 dibagi 4. Seperti itu, hasilnya 0,75 sehingga mediannya adalah 45,25. Nah, terakhir yang akan kita bahas adalah modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, rumusnya seperti ini. Modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 tambah D2 dikalikan P. Nah, otomatis sebagaimana median tadi, kita juga harus bisa menentukan kelas modus.
Nah, sekarang perhatikan ya. Dalam hal ini yang mungkin tidak familiar adalah D1 sama D2. D1 ini adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan D2, frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Pembedanya otomatis dengan median tadi, kita tidak perlu mencari frekuensi kumulatif. Jadi kalau menurut saya sih modus menghitungnya lebih sederhana ketimbang menghitung median. Nah, kita ambil contoh. Masih tetap dengan tabel yang sama ya, kita coba menentukan modus data pada tabel ini. Nah, kita lihat frekuensinya yang tertinggi adalah 20 ini. Nah, karena nilai sering muncul adalah di sini, maka ini adalah kelas modus ya. Oleh sebab itu, ketika kita sudah punya 45 sampai 49 itu sebagai kelas modus, otomatis tepi bawahnya adalah 45 dikurangi setengah sama dengan 44 setengah. Tapi yang perlu digarisbawahi ada kelas modus tidak harus sama dengan kelas median loh ya. Jadi ini kebetulan aja sama. Kemudian D1 berarti 20 dikurangi dengan 7. Jadi kelas ini, frekuensi kelas ini dikurangi dengan sebelumnya berarti dikurangi 7. Sedangkan D2 20 dikurangi 8. Jadi hasilnya 12. Kemudian panjangnya otomatis sama, masih 5 ya tadi ya. Nah, sehingga tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Modus sama dengan 44,5 ditambahkan dengan 13 yang dibagi dengan 13 ditambah 12, hasilnya dikali 5. Jadi 44,5 ditambah 65 per 25, hasil akhirnya adalah 47,1. Nah, sekarang sedikit kita modifikasi nih. Nah, gimana kalau ternyata salah satunya malah justru nggak ada, modusnya ada, salah satu frekuensi tidak ada. Kita harus diminta untuk mencari frekuensi di sini. Tetapi sudah ada informasi dari soal bahwa modus itu terletak pada kelas 45 sampai 49. Dengan nilai modus 47,1, kita diminta untuk menentukan nilai dari K. Sekarang kita coba aja kita pilah-pilah informasinya. Karena kelas 45 sampai 49 itu kelas modusnya, maka tepi bawahnya 44,5 otomatis ya. D1-nya berarti frekuensi modus dikurangi sebelumnya, berarti 20 dikurangi K. Sedangkan D2 20 dikurangi 8, berarti sama dengan 12. Nah, panjangnya 5, kita masukkan ke dalam rumus, berarti modus sama dengan 44,5 ditambah dengan 20 min K per 20 min K tambah 12 dikalikan 5. Modusnya jangan lupa dimasukkan seperti ini. Nah, kemudian kita pindahkan ruas ya, 44,5 ini kita pindah ke kiri. Jadi ini harus kita nolkan sehingga harus kita kurangkan 44,5 baik di kiri di kanan, atau dengan kata simpelnya 44,5 ini kita pindah ke ruas kiri, hasilnya seperti ini ya. Sedangkan ini kita selesaikan, jadi 20 dikali 5 100 min 5 kali K, min 5K, kemudian 20 tambah 12 itu 32 min K. Nah, sehingga hasilnya adalah di ruas kiri ada 2,6 itu di sini ya. Hasil dari 47,1 dikurangi 44,5 itu 2,6, kita kali silang dengan 32 min K. Hasilnya harus sama dengan 100 min 5K. Kemudian kita kalikan dulu, ini menjadi 83,2 dikurangi dengan 2,6K sama dengan 100 min 5K. Jadi yang punya variabel K ntar kita kumpulin jadi satu ruas. Jadi seperti ini, min 2,6K ditambahkan dengan 5K, dia pindah ruas ya, menjadi plus 5K sama dengan 100 min 83,2. Di kiri ada 2,4K sama dengan 16,8, sehingga K-nya 16,8 dibagi 2,4 hasilnya adalah 7. Benar bahwa K sama dengan 7 karena tadi kita udah punya soal jenis itu dan K-nya memang 7, jadi terbukti ya. Berikutnya, ini yang menarik. Kalau udah dalam bentuk tabel, kita seperti tinggal memasukkan ke dalam rumus gitu ya, sedikit manipulasi. Lah bagaimana jika data itu tidak berupa tabel tetapi berupa histogram? Maka histogram itu otomatis harus kita buat tabel dulu. Nah, sekarang perhatikan, saya punya histogram seperti ini. Bagian bawah ini memperlihatkan dia sebagai
karena ada setengah-setengahnya, kemudian di pinggir-pinggir sini berarti dia bukan batas tapi dia adalah tepi. Yang ini tepi bawah, di sini tepi atas. Tepi atas kelas pertama ini berarti kelas pertama ini menjadi tepi bawah kelas kedua. Jadi karena menyatu ya dia sebagai histogram. Nah, pekerjaan kita adalah mengubah ini menjadi tabel. Kalau ini menunjukkan sebagai frekuensinya, frekuensi kelas pertama 2, berikutnya 8 dan seterusnya. Nah, gimana cara berpikirnya? Sekarang perhatikan. Kalau 20,5 itu kita bicarakan sebagai tepinya, tepi bawahnya, maka batasnya adalah 20,5 ditambahkan setengah, 21. Jadi kalau kita berpikir terbalik, maka 21 itu kalau dikurangkan setengah menjadi tepi bawah kan, menjadi 20,5, betul. Kemudian yang tepi atas juga demikian. Kalau tepi atas kan dilebihkan setengah dari batas atas. Jadi kalau mau dikembalikan menjadi batas atas, ya ini harus kita kurangkan setengah menjadi 25. Nah, seperti itu. Yang ini dikurangkan ini ditambahkan setengah, yang ini dikurangkan setengah. Sehingga kelas pertamanya adalah 21 sampai 25. Frekuensinya 2. Demikian seterusnya sampai kelas terakhir. Perhatikan. Nah, sekarang berarti di sini berapa? Kelas kedua ini berarti nanti akan menjadi, ini kita tambahkan setengah menjadi 26. Ini kita kurangkan setengah menjadi 30. Nah, sehingga akan didapatkan seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 batang histogram, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas. Kemudian nilainya dalam rentangan seperti ini, frekuensinya ditunjukkan sesuai gambar. Nah, kalau sudah bisa mengubah dalam bentuk tabel, kita balik lagi kayak tadi, tinggal mau nyari apa nih? Mau nyari min, median, atau modus. Nah, kadang-kadang histogram ini nggak berupa tepi, tapi bisa berupa titik tengah. Kalau dia seperti ini, perhatikan, dia bulat. Angkanya bulat di tengah-tengah. Nah, terus bagaimana dong kita mencari kiri kanannya biar pas? Nah, sekarang perhatikan, ini adalah nilai tengah ya. Nah, sekarang umpama kita ijir manual ya, istilahnya dihitung manual ya. Di 23 sampai 28 itu kan di antara mereka ada 24, 25, 26, 27. Nah, sekarang kita anggap aja pembagiannya seperti ini. Artinya 24 dan 25 itu miliknya 23, sedangkan 26 dan 27 itu miliknya 28. Jadi pembagiannya akan pas. Artinya untuk kelas pertama itu dari 23 ini ada dikurangkan 2 ke sini dan ditambahkan 2 ke sana. Dari 28 juga demikian, dikurangkan 2 ke kiri, ditambahkan 2 ke kanan. Jadinya kayak apa? Nah, sama kayak gitu. Ini kalau diundurkan 2 kan ada 22, 21. Ada ditambahkan 2 berarti ada 24, 25 di sini. Dan seterusnya. Nanti akan menghasilkan tabel yang sama. Oke, saya kira udah cukup nih apa yang saya berikan. Kita tinggal berlatih sama-sama. Banyak sekali literasi yang bisa dipakai. Terima kasih anak-anakku. Semoga sukses dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.